Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kemenanganmu di Hari yang Fitri. Oke, Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Swords. Wow, kartunya triple swords ini ya. Kartu keempat. Di sini kita punya The Star. Kartu kelima. Di sini ada Justice. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Seven of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kemenanganmu di hari yang fitri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Lovers. Nah, di sini tergambar bahwa memang selama ini ya, ada hubungan yang retak, ada hubungan yang renggang antara kamu dan lingkungan kegiatanmu, ataupun antara kamu dan lingkungan sekitar, ataupun antara kamu dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan orang-orang yang kamu sayangi, ataupun kerabat dan keluargamu. Terjadi kerenggangan dan keretakan suatu hubungan selama ini, yang menyebabkan kamu begitu sedih, kecewa, bingung, dan juga tidak menyangka. Nah, ini disebabkan karena ada orang ketiga, ada pihak-pihak, ada segelintir orang ya yang memanfaatkan situasi ya, yang saling menceritakan keburukan satu sama lainnya, sehingga terjadilah keretakan-keretakan hubungan ini. Sehingga seolah-olah hubungan antara kamu dan sahabatmu, antara kamu dan temanmu, antara kamu dan kolegamu, ya begitu ya, itu menjadi berjarak dikarenakan pihak-pihak ini ya selalu mengadu domba, menceritakan keburukan salah satunya, ataupun hal-hal buruk lainnya. Makanya di sini tergambar, memang ada keretakan, memang ada sebuah keberjarakan begitu ya, hubungan yang mungkin tidak lagi harmonis, yang mungkin tidak lagi sehangat ya awal-awal hubungan ini terjalin, dikarenakan ada pihak lain, dikarenakan ada orang ketiga yang mungkin selalu membuat cerita-cerita ya yang menyebabkan hubungan ini jadi tidak baik ya, entah itu cerita adu domba, cerita permusuhan, cerita pertengkaran, ataupun cerita-cerita buruk lainnya ya tentang kamu, ataupun tentang lingkungan, tentang kerabatmu, tentang teman-temanmu, ataupun sebaliknya begitu ya. Oke. Nah, tetapi dengan hal inilah akhirnya di bulan yang baik ini, di bulan yang suci ini, dan sebentar lagi bagi kamu yang merayakannya, kamu akan segera merayakan hari besar keagamaanmu ya, dan kamu mulai mengambil langkah yang tepat, mengambil langkah berani, yaitu apa salahnya
Aku coba, aku yang duluan datangi mereka, aku yang duluan meminta maaf, aku yang duluan membuka jalur silaturahmi ini dan menghubungkan ya silaturahmi ini agar terjalin kembali. Oke? Dan benar saja ya, di saat itu kamu lakukan, ternyata ya teman-temanmu, sahabatmu, lingkunganmu tempat berkegiatan, kolegamu begitu ya. Orang-orang yang kamu sayangi ya, ternyata juga menunggu momentum yang tepat untuk minta saling memaafkan, untuk membuka, menghubungkan silaturahmi kembali. Dan mungkin selama ini ya mungkin karena jaga image ya, ataupun hal-hal yang lainnya mereka saling menunggu. Nah akhirnya kamu yang membuka jalan, kamu yang meminta maaf kembali, kamu tundukkan kepalamu, kamu rendahkan hatimu ya, untuk menghubungkan, untuk mengkonektivitasi kembali silaturahmi ini. Dan benar saja, ternyata kamu disambut hangat, hubungan ini, silaturahmi ini disambut bahagia oleh masing-masingnya. Sehingga ya akhirnya kenapa hubungan ini dulu berjarak, dulu renggang, akhirnya terbongkarlah sebuah kisah, sebuah cerita. Ternyata memang ada suntikan, memang ada cerita buruk, memang ada hasutan dan adu domba dari pihak-pihak ketiga, dari orang-orang lainnya, dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini. Nah, dengan begitu, hubunganmu dengan kolegamu, hubunganmu dengan lingkunganmu, hubunganmu dengan sahabat, dengan teman, dengan orang-orang yang kamu sayangi, menjadi semakin harmonis, menjadi semakin baik. Nah, inilah mungkin, makanya di sini juga tergambar ada komunikasi yang baik yang terbangun olehmu baru-baru ini. Oke ya? Nah, inilah mungkin salah satu kemenanganmu di hari yang fitri. Ya, di mana kamu mulai memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih nyaman. Kamu mulai memenangkan hati, lingkungan, orang sekitar, teman, sahabat ya, yang mungkin selama ini beku, yang mungkin selama ini kurang hangat begitu ya, mampu kamu menangkan kembali hati mereka dan kamu mulai membuka kembali jalur silaturahmi ini sehingga menjadi sebuah hubungan yang kembali hangat dan harmonis. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi bersemangat, kamu akan menjadi semakin nyaman dan optimisme untuk melakukan kegiatan-kegiatanmu. Dan ditambah lagi, sebentar lagi adalah hari kemenangan bagi umat-umat yang beragama tertentu yang merayakan kemenangannya di hari Idul Fitri. Dan dengan begitu, kamu akan bisa mengumpulkan cuan, mengumpulkan rezeki sebanyak-banyaknya yang nanti akan saling dibagikan, saling tukar-menukar ampau, ataupun saling memberi berkah untuk masing-masingnya dengan rezeki yang dimiliki masing-masing. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi memang kamu sempat terjebak ya, sempat terjebak di dalam sebuah hubungan, entah itu hubungan kerjasama, hubungan pekerjaan, hubungan kolaborasi, ataupun hubungan pertemanan dan persahabatan yang sangat tidak membuatmu nyaman. Kenapa? Karena di dalam hubungan itu, kamu benar-benar mengalami yang namanya pemikiran yang terbatas. Ya, keterbatasan berpikir, pemikiran yang sempit. Karena apa? Karena mungkin dulunya lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan, lingkungan persahabatan, lingkungan pertemananmu, ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang mungkin sikapnya, kelakuannya, cara berpikirnya sangat bertolak belakang dengan dirimu. Ya, ada kalanya mereka selalu manipulasi, ada kalanya mereka selalu memanfaatkan demi keuntungan sendiri, ataupun mereka selalu menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan mereka. Nah, jadi akhirnya inilah juga menjadi salah satu kemenangan di dalam kehidupanmu, di dalam dirimu akhir-akhir ini. Ya, di mana kamu mulai menyelesaikan, menuntaskan, melepaskan dirimu ya dari keterjebakan di dalam hubungan-hubungan yang tidak nyaman ini. Nah, jadi kamu ambil keputusan besar ya, kamu ambil langkah
langkah terbaikmu, ya langkah berani lah begitu ya. Kamu mulai ingin relakan, lepaskan, biarkan ya pekerjaan ini, bisnis ini, persahabatan ini mungkin berakhir begitu ya. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi kenyamanan yang kamu rasakan. Toh kamu juga masih memiliki sahabat yang lain, teman-teman yang lain ya, lingkungan yang lebih positif dan berkembang begitu ya. Kalau untuk masalah pekerjaan, kalau untuk masalah bisnis dan usaha, mungkin kamu akan mampu mencari lagi yang terbaik dengan pengalaman yang kamu miliki, serta dengan lisensi kependidikan yang ada di tanganmu saat ini. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi memang kamu sempat bingung ya, sempat galau ya di dalam menemukan keseimbangan antara pemikiran, antara hati, perasaan dan juga sikap begitu ya. Karena apa? Karena mungkin dulunya kamu selalu dikelilingi oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan negatif. Ya, oleh orang-orang yang selalu memanfaatkan, ya. Makanya di sini tergambar ya. Kamu sangat sulit menemukan keseimbangan di dalam pemikiranmu, di dalam hatimu. Makanya tadi di kartu pertama ya, kamu terjebak di dalam sebuah hubungan yang tidak baik. Ya, nah dari situlah kamu belajar banyak. Loh, kenapa sih aku selalu dihadapkan dengan situasi yang seperti ini? Ya, di mana aku selalu dimusuhi, pendapatku selalu ditentang, begitu ya. Aku berada di lingkungan yang sangat tidak nyaman begitu ya. Nah, kenapa ya hidupku selalu begini begitu. Nah, jadi inilah yang mungkin akhirnya kamu sadari dan kamu mengerti, oh, mungkin ini sebuah proses. Mungkin ini sebuah jalan ya yang ditujukan oleh semesta untuk diriku agar aku menjadi semakin kuat, agar aku menjadi semakin tegar, dan agar aku menjadi semakin memiliki potensi yang baik dan besar. Dan benar saja, di saat itu kamu sadari dan kamu mulai bisa memperbaiki ya hubungan silaturahmi, hubungan pertemanan, hubungan dengan lingkungan-lingkungan sekitar menjadi lebih baik, dan akhirnya kamu mulai memiliki keberanian ya untuk ya udah, mana yang sudah tidak bisa kuperbaiki, mana yang sudah tidak bisa ditata, maka aku akan tinggalkan. Tetapi aku akan menemukan lingkungan yang lebih baik, menemukan orang-orang yang lebih positif, serta dengan bisa menata diriku menjadi lebih baik. Dan dengan begitu, aku akan jalani setiap hubungan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Aku akan bangun hubungan relationship yang baik, yang jujur, yang tanpa azas manfaat, dan terbukti. Sepertinya inilah kemenangan yang kamu miliki, apalagi di hari-hari yang fitri ini, di hari besar keagamaan, ya, sebuah umat begitu ya. Dan dengan begitu kamu mulai temukan keseimbangan dari cara berpikir, keseimbangan bersikap, keseimbangan di dalam berkomunikasi dan memperlakukan orang lain menjadi lebih baik, sehingga kamu mulai bisa menemukan lingkungan yang nyaman, orang-orang yang tepat, ya, dan mungkin memperbaiki silaturahmi menjadi hangat dan harmonis kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, jadi ini adalah semangat ya, semangat ataupun optimisme. Ya, ada energi yang besar tergambar ataupun terpancar dari dalam dirimu saat ini, di mana kamu menjadi semakin bersemangat untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik, untuk terus menjalin silaturahmi ya ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih harmonis. Karena apa? Karena saat ini kamu benar-benar senang, benar-benar nyaman dengan apa yang telah terjadi. Ya, komunikasi semakin baik begitu ya, hubungan silaturahmi antara kamu dan lingkungan manapun menjadi semakin hangat dan harmonis, dan itu membawa dampak kepada keseharianmu. Kamu menjadi semakin energik, menjadi semakin termotivasi, menjadi semakin semangat untuk terus melakukan hal yang terbaik. Maka kamu ingin
maka semangat ini tumbuh dengan sendirinya untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya the star. Nah, star, kamu akan segera bersinar ya di antara ribuan bintang lainnya. Jadi sinarmu akan semakin terang, akan menjadi yang paling terang ya di antara sinar bintang lainnya yang ada di sekitarmu. Nah, jadi apakah artinya ini? Artinya adalah harapan, impian, ya, mimpi akan segera terjadi. Apa yang kamu inginkan selama ini akan segera terwujud di dalam kehidupanmu dan akan ada perubahan yang baik, ya, peningkatan yang signifikan di dalam kegiatan-kegiatanmu, di dalam hubungan-hubungan manapun tempat kamu berkegiatan, dan dengan begitu, ya, kamu akan menjadi lebih bersemangat, lebih bahagia dan lebih nyaman, baik untuk dirimu ataupun untuk orang sekitar, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya justice. Nah, jadi inilah salah satu sikap yang membuat kamu mampu bertahan pada waktu itu. Ya, sikap adil. Ya, meskipun dulunya kamu selalu ditentang, dimusuhi, diadu domba begitu ya. Apa yang kamu sampaikan selalu salah begitu ya. Nah, tetapi kamu bisa bersikap adil terhadap dirimu, terhadap kehidupanmu. Dan dengan keadilanmu, kamu bisa pisahkan yang mana hak, yang mana tanggung jawabmu. Kamu bisa pisahkan yang mana orang yang tepat dan yang mana orang yang tidak tepat. Dan yang mana orang yang bisa kamu percaya dan yang mana orang yang tidak bisa kamu percaya. Nah, dengan rasa adil inilah, dengan sikap adil inilah, akhirnya kamu mulai mampu menemukan perubahan baik di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi selain sikap adil, ya, kamu juga adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik. Nah, jadi meskipun selama ini ditentang, ya, dimusuhin, selalu diceritain keburukanmu, begitu ya, selalu diadu domba, begitu ya, kamu mampu mengendalikan dirimu. Kamu kendalikan sikapmu, kamu kontrol emosimu, kamu tempatkan dirimu dengan sangat baik, dan kamu mampu bertahan dari berbagai macam situasi dan keadaan sulit yang seperti apapun. Sehingga wajar jika saat ini kamu tinggal memetik buah manis dari perjuanganmu. Ya, kamu tinggal memetik kemenangan-kemenangan ya dari setiap perjuangan, dari setiap usaha yang kamu lakukan selama ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan meraih sebuah kemenangan di hari yang fitri ini, di mana kamu akan membuat semuanya sektor kehidupanmu menjadi semakin baik, semakin maju dan berkembang, di mana hubungan silaturahmi, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan akan menjadi semakin hangat dan harmonis. Dan seketika itu terjadi, maka kamu akan terus bersemangat membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan setelah semuanya maju dan meningkat, maka perekonomian juga membaik. Nah, dengan bangkitnya perekonomian, maka kamu akan bisa bahagiakan dan berikan kenyamanan siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.